Dari puluh ribu tahun walau alam, walau alam. Berawal dari penemuan sebuah pohon yang berlubang, yang ada getah pohon itu terkena angin, akhirnya mengeluarkan suara, dan itulah basic dari instrumen oud ini yang akhirnya berkembang menjadi gitar dan lain-lain. Luar biasa. Kalau menabang si pohon jati, papan di Jawa, aduhai sayang, papan di Jawa dibelah-belah. Kalaulah hidup tidak berbudi, umpama pokok, aduhai sayang, umpama pokok diberuang. Datuk Laksmana ke Bangkahulu, berlayar kapal, aduhai sayang, berlayar kapal ke Surabaya. Kalaulah hidup tidak berbudi, umpama pokok, aduhai sayang, umpama pokok tidak berbuah. Syekh Roji, luar biasa. Hari ini meja makan mendapat tamu, mendapat sebuah kehormatan, kehadiran seorang yang sangat paham tentang perkembangan alat-alat musik dunia. Dan kali ini beliau memainkan sebuah alat tertua di dunia, mungkin alat musik yang boleh disebut tertua di dunia. Nanti beliau akan cerita, namanya oud atau kayu. Bagaimana sejarahnya, bagaimana kemudian setelah di era Osmania masuk ke Spanyol, kemudian berkembang menjadi gitar dan seterusnya dan seterusnya. Dan juga berkembang menjadi seni gambus berpadu menjadi seni Melayu. Ya gambus sesuatu yang boleh dibilang ya Arab bisa, lokal Indonesia juga mengklaim bahwa itu musik Indonesia. Karena di Indonesia udah biasa, musik gambus itu biasa, di kampung-kampung banyak. Nah, itu dalam perkembangannya. Dan seperti apa musik gambus, seperti apa musik Melayu yang semuanya saling
terkait, dan itulah perkembangan alat musik dan musik termasuk irama-iramanya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Syekh Roji? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini Terima kasih. alat apa yang dimainkan ini? Tahun saya mesti gabus saja pakai gini. Namanya apa? Ini adalah evolusi dari oud yang sebagai alat musik yang tertua di dunia. Salah satu alat musik tertua di dunia yaitu alat dawai tertua di dunia. Jadi kalau sejarah dari oud ini lebih banyak yang mengetahui itu dari agama Kristen. Karena ada di Injil yang lama itu mengenai instrumen ini, musik. Iya, yang tertua yaitu kayu. Namanya kayu ya, ini adalah. Oh ini. Iya, dari kalau tidak salah keturunan ke-7 atau 9 dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Oh, jadi sudah sekitar puluh ribu tahun walau alam. Berawal dari penemuan sebuah pohon yang berlubang, yang ada getah pohon itu terkena angin. Akhirnya mengeluarkan suara, dan itulah basic dari instrumen oud ini yang akhirnya berkembang menjadi gitar dan lain-lain. Bedanya perkembangan. Ini kan awal ya, berarti chordnya gimana ngaturnya tuh? Kalau oud ini untuk yang Turkish tuning ya, itu menggunakan nada dasar yang pertama ini F, C, G, D, G lagi di atas. Tapi untuk yang normal, yang biasa dulu masuk ke Indonesia di awal itu yang dari Mesir. Itu berawal dari nada C. C itu adalah do-nya, di sana itu menyebutnya hanya do. Do aja. C, G, D, A, F, C. Itu. Untuk yang Turkish ini kenapa saya gunakan? Karena untuk melakukan melodi lebih mudah. Oh gitu. Nada F ini adalah lebih tinggi dari nada C, senarnya lebih kecil. Jadi untuk kita mengikuti melodi, jika kita berkolaborasi dengan musik lain, lebih mudah untuk kita. Jadi lebih mudah menyesuaikannya. Lebih mudah menyesuaikan dengan alat-alat yang lain. Betul. Apakah setiap negara oud itu sudah berkembang ya masing-masing? Ciri-cirinya beda-beda ya. Selain dalam bentuk, negara-negara yang ada oud ini mereka mempunyai makom ataupun Arabic scale yang mereka gunakan untuk sebagai identitas negara. Jadi Saudi dengan Hijaznya. Kalau daerah Irak itu mereka Kurd. Ada nada yang disebut Hijaz Kurd, Bayat Kurd. Atau Turkish juga punya nada sendiri. Dan ini kita sebetulnya untuk wilayah Nusantara juga punya sebetulnya nada Melayu, tapi belum terdaftarkan sampai sekarang. Oh gitu. Iya. Cuma sudah memasyarakat. Sudah memasyarakat. Ratusan tahun padahal. Betul. Iya. Bahkan beberapa lagu-lagu yang masuk di Nusantara ini dimainkan dengan nada-nada yang percampuran antara Arabik dan Melayu, seperti lagu-lagu joget Melayu, itu banyak nada-nadanya yang bersamaan. Makomatnya itu. Oh gitu, iya. Jadi memang perkembangan musik dunia ini selalu ada kemiripan-kemiripan, setiap negara berubah lagi, menyesuaikan lagi, gitu ya, atau bagaimana? Ini kan berhubungan dengan masalah transportasi. Transportasi di zaman dulu itu kan dengan perahu ya. Iya. Saat mereka sampai ke satu tempat tidak mungkin kembali kayak seperti zaman sekarang. Zaman ini kita naik pesawat sekarang, besok balik sudah bisa kan? Nah kalau mereka naik perahu itu berbulan-bulan sampai di satu tempat mereka akan tinggal agak lama. Iya. Dan itulah asimilasi musik, kebudayaan dan lain-lain itu terjadi. Iya. Baik itu yang pedagang ataupun yang mereka datang untuk menetap, itu mereka membawa semua. Apalagi yang tinggal ya. Betul. Untuk selamanya ya. Menikah dengan orang tempat. Turunannya udah beda lagi. Iya. Bahkan kalau dilihat rootnya dari yang asli sudah berubah. Iya. Bahkan musik gambus yang di Indonesia kalau kita kembali ke sekarang ini tahun 10 tahun terakhir, memang banyak yang berusaha untuk mendapatkan nada musik-musik yang bergaya asli Timur Tengah. Tapi 10 tahun sebelumnya
kita ini sudah terjadi percampuran, bahkan gambus di Indonesia ini orang Timur Tengah melihatnya ini sudah beda, ini sudah membentuk karakter yang berbeda karena memang ada kecampur dengan dangdutnya, kecampur dengan apa? Iya, dengan Jawanya, dengan Sumatera Melayunya. Betul, akhirnya terjadi jenis yang baru. Oh iya, buat orang Arab bingung juga. Iya, ini musik. Ini lagunya lagu saya. Iya. Tapi pemukulan gendang dengan bassnya sudah beda. Beda. Iya. Iya, memang itulah irama perubahan dunia yang selalu ada dan terjadi. Betul. Karena dan itu sebenarnya asimilasi sebenarnya. Tidak ada murni-murni itu nggak ada sekarang. Dunia ini nggak ada sebenarnya. Betul. Dari awal satu menjadi satu lagi. Betul. Tapi kita ini kadang-kadang lupa ya untuk menggunakan apa yang kita punya. Iya. Kita lebih melihat musik yang dari luar dan kita berusaha mengadopsi musik dari luar, tapi kita tidak berusaha untuk bagaimana musik kita ini untuk kita ubah bisa menjual keluar. Iya. Nah ini yang makanya saya sering menggunakan eksperimen kerjasama waktu itu di Festival Dawai Nusantara. Semua instrumen, ada gamelan, ada biola, ada sasando dan lain-lain. Sekitar 70 orang dalam di panggung itu. Kita tidak punya konsep, tapi saya bilang, ayo kita mainkan satu nada aja, C minor. Dan itu bersatu. Dengan satu kalimat aja, C minor. Iya. Kita main C minor aja. Iya. Semua main C minor. Dan itu Iya. terbentuk sebuah lagu. Terbentuk dengan otomatis tanpa ada latihan, tanpa ada apa. Ya, kayak jazz dong berarti. Iya. Kayak jam session, tapi bukan jam session karena waktunya sudah satu lagu itu bisa sampai 10 menit. Oh iya, luar biasa juga. Iya, semua mendapatkan bagiannya sendiri-sendiri. Gitarisnya dapat part untuk solo, biola dapat part untuk solo, semua dapat. Oke, luar biasa. Jadi kalau musik aja yang berbeda-beda, hanya dengan satu pakem kita bilang, ayo kita mainkan. Minor aja. Itu bisa bersatu. Iya. Iya kan? Bisa bersatu musik itu. Iya. Memang yang menyatukan dunia ini sebenarnya musik sebenarnya ya. Karena perbedaan apapun, kalau iramanya bisa diatur ya tadi, menjadi indah karena perbedaan tadi. Jadi perbedaan menjadi sebuah keindahan. Harmoni. Menjadi harmoni, ya itulah musik. Itulah indahnya. Indah. Nah, itu yang mana dunia itu sebenarnya seperti itu. Seperti itu. Coba kalau perilaku juga sama, kehidupan manusia juga mengikuti musik, mungkin asik-asik aja hidup Asik ini. aja. Karena semua tahu kapan dia harus berbicara, kapan dia harus diam. Betul. Itulah musik. Musisi itu di situ. Iya. Dia tahu indahnya di mana gitu. Iya. Kapan dia harus mainkan solo, kapan dia harus menjadi rhythm, kapan dia harus menunggu. Iya. Supaya tercipta sebuah harmoni ya. Iya. Dan itu kalau ahli masing-masing udah bisa menyelesaikan. Iya. Otomatis ya. Otomatis. Kendangnya sendiri. Kalau di Jawa itu ada gongnya pun sendiri. Ada nanti mereka di tengah-tengah lagu itu mereka kasih kode aja ke kita. Mereka bikin attack di tengah. Iya. Nah, itu udah berubah dari mulai yang slow menjadi yang cepat. Iya. Tiba-tiba kembali lagi ke slow lagi. Iya. Kalau kita sudah sebetulnya nada ini berbicara ya. Iya, betul. Bahkan kita kalau dengan musik instrumen itu kadang-kadang kita kebawa bisa menjadi senang, bisa menjadi sedih, bisa nangis, bisa menjadi ketawa, bisa semangat. Iya. Iya. Bahayanya itu musik. Bahayanya musik di situ. Semangat bergelora, ya itu perang Tanpa syair. Iya, harus syair. Iya, Instrumental. perang pun juga ada musik, kan pakai genderang itu kan. Genderang disebut genderang perang itu kan musik. Iya. Tetabuhan itu musik kan, musik perang. Kayak kita dengarkan orkestra dari Sebastian Bach ataupun Beethoven, itu kan kebawa gitu. Iya, gitu. Kadang-kadang kita melihat ini kok arahnya sedihnya seperti ini. Iya. Dan manusia itu semua mempunyai kekuatan untuk beradaptasi. Iya. Saat dia mendengar suatu musik, dia itu meletakkan dirinya di dalam cerita itu. Iya. Itu adaptasi yang Kan paling nada itu bicara sebenarnya ya. membisik. Iya. Hembusannya. Nah, kembali ke out itu masuk kelompok gitar nggak? Oud itu string instrument. Oh, string instrument. Jadi perkembangan oud ini saat String, ya? dibawa dalam di waktu Khalifah Utsmaniyah sampai menguasai Spanyol dan lain-lain, ini dibawa ada beberapa dari itu. Akhirnya tersebarlah di
di dataran Eropa. Di Spanyol khususnya ya? Iya. Karena dulu Spanyol kan bagian dari Osmania. Betul. Dari Oud ini berpindah ke Lud. Dari Lud itu perubahannya itu menjadi Lud dan kemudian menjadi gitar. Oh. Kalau kita lihat Lud masih mirip tapi lebih gede. Posisinya itu lebih besar dan sudah mulai ada fret. Nah, Bentuk sama. Nah, tapi saat dengan gitar mereka coba. Maka kalau kita lihat Spanish gitaris, itu tidak ada yang main gitar di bawah. Mereka sama seperti pemain oud, mereka letakkan di dada. Iya. Karena hampir kayak gitar kayak hampir Iya, sama. betul. Itu perkembangannya dari situ nanti berkembang macam-macam menjadi ukulele dan lain-lain. Kalau di Jawa menjadi sitar. Iya. Terus kalau di Cina menjadi apa itu? Harp itu ya kayak Harpa. ya, Chinese harp ya. Tapi kalau harpa dan sitar itu sebetulnya masuknya dari ganun. Oh. Di Arab itu ada namanya ganun. Oh, sama beda persis. Tapi di mereka ada yang 64 strings. Oke. Banyak stringnya itu. Oke. Nah, di sini terjadi evolusi dan akhirnya karena percampuran ya, mulai dari Indonesia masuk ke China, dari China masuk dari Timur Tengah ke China, dari China masuk ke Asia Tenggara. Semakin perjalanan semakin berkurang senarnya. Ya. Oh iya. Semakin berkurang semakin berkurang. Karena orang berusaha untuk mensimplify dari semua dan disesuaikan dengan nada lokal. Iya. Kalau Jawa itu kan hanya 5. Slendro itu. Tidak apa itu 4 kan nggak ada lah. Do re mi fa sol fa-nya nggak ada loh masalahnya. Cuma 5 aja. Bukan 7, bukan do re mi fa sol la si do, bukan. Atau si kan 7 enggak. Hanya 5 loh, hampir mirip Cina. Hampir mirip Cina. Nadanya itu beda. Maka iramanya juga kalau Melayu sama Arab, India itu cengkoknya itu hampir sama. Kemudian dalam perkembangan dimodernisasi menjadi dangdut ya, menjadi khas Indonesia itu. Itu kalau dangdut itu tidak ada di mana-mana karena itu memang campuran. Iya, campuran. Jadi nada Arabnya ada, nada Indianya ada, Melayunya ada. Iya. Karena dari irama gambus tadinya kan. Nah, kalau program gambus gimana itu Indonesia? Kalau gambus di Indonesia ini perkembangannya sangat-sangat tinggi. Dulu waktu kita masih tahun 92, 93. Masih top itu. Tapi dalam satu kota itu paling 2 atau 3 grup. Oke. Ya. Kalau sekarang di Jakarta sendiri 50 kita nyari dapat grup gambus. Kok masih top Jakarta itu gambus? Sangat. Di Jawa Tengah penuh pemain grup gambus. Di Jawa Timur penuh, di Banjarmasin banyak. Ada itu kalau ibu-ibu berhijab ya. Iya. Itu apa samroh apa? Irama Gosida. Qosida itu kan dari gambus juga kan? Qosida dari gambus. Iya kan? Betul. Cuma karena di Qosida ini rentaknya lebih ke dangdut sebetulnya, tapi diperhalus. Iya. Tapi qosida itu ada sebelum dangdut berkembang. Sebelum berkembang. Memang. Untuk saat ini iya. Tapi sebelumnya lebih banyak ke gambus. Kalau dari jenis pukulannya, sebetulnya qosida ini lebih banyak ke Melayu. Oh, Melayu. Iya. Jadi Melayu itu perkusi adalah pendukung, bukan utama. Oke. Tapi kalau di dangdut perkusi ada utama. Maka dangdut, maka itu karena kedangdut tadi. Iya. Ya, dari kendang kan. Iya. Kendang itu ciri daripada Jawa dan betul. perkusi ya. Jawa Sunda itu kendang. Iya. Betul. Jadi perbedaannya di situ. Kalau Melayu mereka mengutamakan lebih pada instrumen pendukung. Kalau di daerah Malaysia atau apa mereka mengutamakan akordeon. Iya. Kalau di musik Melayu di Indonesia lebih pada apa? Keyboard dan biola. Iya, biola betul. Jadi kalau nggak ada biolanya kurang seru lah, kurang sedap gitu. India juga ke perkusi kan? Perkusi. Kalau di Arab kan ada terbang itu apa namanya? Daf, hajir ada. Iya. Itu kan perkusi juga. Perkusi juga. Ada yang khusus itu wilayah
alat tertentu kan, Iya. bukan string begini kan. Bukan. Iya. Tapi perkusi itu tetap sebagai pendukung, Oke. bukan utama. Kalau di Timur Tengah itu bahkan di beberapa negara ya, mulai dari Saudi, di Oman, itu masih biasa kita melihat orang-orang duduk di berkumpul di satu daerah ya. Terus mereka saling lempar pantun. Ya. Pantun yang diterima itu salah satu akan memberikan nada. Oke. Oh begitu ya. Iya. Itu masih terjadi. Masih Masih terjadi terjadi di sana. Sampai sekarang. Masa? Ya kayak sekarang di Indonesia sekarang kan lempar pantun itu kan sudah kayak hal yang Biasa ya. Iya. Malah dipopulerkan dengan di TV di acara-acara komedi itu kan banyak lempar pantun kan. Sehingga sekarang kalau kita ketemu anak kecil-kecil aja dalam satu acara kita ngomong sedikit langsung cakep. Iya. Pidato resmi sekarang udah pantun. Pejabat kalau nggak berpantun nggak seneng. Iya. Karena ya itulah memang fitrahnya manusia kan. Mereka ada beberapa hal yang pengen mereka sampaikan tapi harus dengan bunga. Iya, seni tadi. Iya. Seni lah, kembali kemudian musik, perkembangan musik gambus tadi. Jadi di Jakarta itu gambus sebenarnya masih hidup. Oh sangat. Bahkan menjadi salah satu komunitas pariwisata. Oke. Tapi Gambus tidak terangkat oleh di masyarakat masih kalah sama di kalangan untuk segmen nasionalnya itu. Jadi masih komersilnya kurang komersil dan juga belum digunakan sebagai tools untuk menarik wisatawan. Oke. Kalau saya pernah diundang oleh Malaysia dan dibawa ke beberapa negara untuk mempromosikan Malaysia dengan gambus. Padahal saya orang Indonesia. Iya. Saya orang Indonesia mempromosikan Malaysia dengan gambus. Dan di situ turis Timur Tengah Malaysia naik. Oh. Jadi seolah-olah gambus bagian dari seni musik Malaysia gitu seolah-olah kan gitu kan. Sedangkan pemain yang saya bawa semua orang Indonesia. Ini fakta kan. Ini hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan permusikan ya. Karena memang atau di Indonesia ini karena banyaknya genre atau apa? Genre ya. Genre. Mungkin apa karena itu ada Melayu, ada Jawa, ada Sunda atau seperti itu. Ada gambus, ada dangdut. Dangdut musik udah masyarakat sekali lah. Kalau untuk festival mungkin kita wajib menampilkan apa yang merupakan bentuk asli. Oke. Ya, budaya yang menunjukkan karakter bangsa. Iya. Untuk festival. Iya. Tapi untuk promosi sebetulnya ada cara-cara lain, yaitu kita mengetahui apa sih yang dimau oleh tamu. Iya. Nah, itu. Kalau suka gambus kenapa gambus nggak dimainin? Iya. Keroncong kenapa nggak dimainin? Gitu. Karena keroncong juga sudah keroncong masih banyak grup keroncong. Di Belanda lah sangat-sangat masuk keroncong. Tapi komersialisasinya kalah dengan Betul. musik pop, musik Melayu dan dangdut dan campur sari kalau sekarang Jawa campur sari. Iya. Ketoprak. Ketoprak udah mulai turun juga. Udah mulai turun, duduk apalagi. Kita membuat satu aktivitas event di Dubai aja. Saat kita tampil dengan berbagai musik, saya bawakan rock, dangdut, untuk menghibur WNI di sana. Kemudian di Dubai Shopping Festival itu Dubai kan punya satu event yang berjalan sampai hampir 6 bulan dari bulan Maret sampai Oktober itu. Itu event besar. Ada Global Village. Kita tampil di sana. Kalau kita mainkan dangdut, yang datang orang kita saja. Oh iya. Nah, karena saya tampil untuk main musik di sana, terus saya pikir, bagaimana kalau saya ambil gambus ya? Saya pinjem dari jadi setiap negara itu punya pavilion. Iya. Indonesia pavilion ada, Turki segala macam. Saya izin sama satu pavilion di Syria. Saya pinjam gambusmu. Saya mau tampilkan di Kau dari Indonesia. Saya main. Ya datang orang lokal semua datang. Oh gitu. Nah, di situ saya bisa mempromosikan bahwa di Indonesia ini musik ini juga ada. Gambus juga ada. Iya. Dan bagi Timur Tengah itu nggak asing loh, kayak musik saya itu. Dan mereka sangat bangga. Oh iya. Sangat bangga. Oh,
sampai ke sana ya musik saya. Iya. Karena kita tahu ya karakter orang Timur Tengah ini saat mereka datang ke satu negara, yang dicari apa? Bukan hal baru. Iya. Mereka bukan orang turis yang suka eksperimen dengan barang-barang yang baru. Mereka kan cari apa? Restoran Arab yang dicari. Yang bau budia lah pokoknya. Iya. Makanya di Indonesia menjamur sekarang restoran. Iya. Oh iya. Iya, betul. Itu. Al-Jazeera, restoran macam-macam ya. Kalau dulu sebelum ada restoran ini, kita mesti tahu Abu Kas. Iya. Beras, mereka bawa sendiri dari Saudi. Iya. Sampai orang Saudi tanya, ada nggak yang jual Abu Kas nggak di sini? Nggak ada. Iya kan? Nah sekarang dengan banyaknya restoran, terbantu mereka. Tapi budaya itu, bagaimana kita berkomunikasi dengan negara asing, ya dengan budaya. Kita tahu budaya mereka lebih simpel untuk kita. Iya, jadi bagaimana kita customize lah. Wisatawan dari Timur Tengah yang jumlahnya luar biasa untuk Indonesia. Timur Tengah komunikasi bagus banget kan dengan Turki. Indonesia Turki kan udah visanya itu udah lama. Indonesia Iran juga dekat. UAE. Iya, Qatar dengan Saudi apalagi. Saudi ya, itu jelas. Karena kunjungan Indonesia paling banyak. Iya. Mesir ya kan, artinya Timur Tengah, Yordania, artinya dekat lah secara budaya, historis, agama dan sebagainya. Sehingga alangkah baiknya kalau musik-musik berbau. Kata anggaplah bukan dari sana deh, anggaplah berbau gabus misalnya. Itu kan mau nggak mau konotasi orang tetap ini Arabik, kan begitu kan? Iya. Ya, kalau lagu Arab sendiri masih bisa nggak dimainkan pakai ini? Masih. Coba sedikit lagu Arab ya. Coba ya. المحبة ولا شيء في المحبة لوم لا ذكرته حبيبي ما يجي النوم والمسابيب يبغوني قنع ونسي كل ما عاتبوني زايدت عشقي فيه ظالم شلوم حبيبي وحرموني يا ظنوا اني اذا غابت نتنسى لو اعطوني اذهب ما بين كل ما عاتبوني زادت عشقي فيه ما دريت الشيخ صوت مني الحاسد ما درى إن هذا القلب الواحد انت تنكد مرضى يرضي كل ما عاتبوني زاد عشقي فيه المحبة ولا شيء في المحبة لوم لا ذكرته حبيبي ما يجيني النوم والمسابيب يبغوني قنع ونسيت كل ما عاتبوني
زايد عشقي في كل ما عاتبوني زايد عشقي في كل ما عاتبوني زايد عشقي في. Luar biasa. Biasa. Ini di Jeddah juga dimainkan. Jadi kita tuh, saya pas haji waktu itu, apa umroh apa haji lupa. Dikira ini ada apa? Padahal ini diskotik kalau di Indonesia. Di Jeddah tuh ada masjid. Di kafe-kafe dimainkan. Dari sini di Indonesia di restoran-restoran yang banyak. Iya. Tapi banyak. di public area hanya tempat kawinan. Iya. Tempat kawinan itu selalu ada. Ada. Tapi yang banyak. untuk panggung terbuka belum di tempat-tempat Kurang. tourism kurang. Boleh dikatakan tidak ada lah. Di Malaysia di Bukit Bintang itu mereka adakan Arabic Season. Itu Samrah Festival. Oke. Mereka buat dan itu turis dari Timur Tengah itu tahu Iya, timing itu. Mereka selalu datang. Iya. Pemusiknya orang kita semua. Musik Indonesia lagu-lagu Arabik. Iya. Ya, turis Arabik. Iya. Mempromosikannya negara Malaysia. Nah, ini kecanggihan daripada strategi marketing daripada tourism Iya. di Malaysia. Memang kita harus akui itu. Dan satu lagi kelebihan mengenai skill musisi Indonesia. Iya. Tapi penyelenggaraan eventnya tetap jago orang ke Malaysia. Iya. Mereka adakan di Bukit Bintang, Iya, mereka iya. adakan di Putrajaya. Iya. Kali kita. Iya, ibu kota itu. Iya. Iya. Nah, memang di sini kurang apa ya? Padahal ada divisi khusus itu, divisi budaya yang di pariwisata itu ada. Seandainya banyak di Malaysia yang negara Islam boleh dibilang, itu dia ada patung yang gede banget tuh, patung Iwal. Oh iya, jadi Batu Cave. Wah, yang kalau itu Iya. malah menjadi tempat wisata itu, padahal patung baru itu. Kan patung baru itu. Itu ya dalam 30 tahunan lah. Iya. Dan pembangunnya orang kita juga. Lah iya, orang Indonesia. Bisa untuk tempat wisata kan dulu Di ini. Batu Cave. Gimana ini? Terus ada lagi yang patung Buddha yang di Genting. Iya, yang udah juga Ya, di Genting itu juga ada. Iya, kan ada gede Dua banget. tuh. Itu jadi tempat wisata kan gila. Ini bangunan baru, bangunan modern, bukan bangunan masa lalu kan. Kalau Borobudur bangunan masa lalu biasa ya. Prambanan pun banyak Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Ya seperti tadi, tuh kita bagaimana customize Kementerian Pariwisata kita menjadikan contoh misal untuk tamu-tamu Arab Timur Tengah, bagaimana musik-musik samroh itu apa ya? Iya, gambus. Gambus, ya? Jalsa, sebetulnya Samroh Jalsa. Gambus sama kan? Iya, sama. Samroh kan. Iya. Kenapa bisa disebut samroh ya? Samrah itu adalah kalau dalam bahasa Jawa, Jawanya melean. Oke, gitu itu. Oh, karena untuk malam itu Iya. ya. Jadi kalau orang begadang, Iya, nah, kadang maka disebut samroh ya. Iya. Oh, itu bahasa Arab ya samroh. Bahasa Arab. Oke. Sehingga antara gambus sama samroh hampir sama. Iya. Musiknya gambus. Iya, musiknya Tapi gambus. sebutannya Tapi samroh. eventnya samroh. Samroh. Iyalah. Diadakan samroh kira-kira tidak tahu namanya apapun ya. Iya. Sehingga secara customize bisa mendukung rasa bangga wisatawan mancanegara. Oh, musikku, warna musikku ada di sini gitu ya. Betul. Ya sama dengan bagaimana lagu-lagu Mandarin. Orang-orang Chinese kan senang juga kan. Betul. Kalau lagu Mandarin dinyanyikan atau ditampilkan di tempat-tempat di publik, publik area lah. Iya. Kemudian yang Buddha jadikan aja salah satu candi sebagai tempat peribadatan dunia. Kan gitu kira-kira mau Borobudur, mau mana. Mereka punya tempat yang sebetulnya bisa dikembangkan di semua lini itu di situ. Iya. Jadi kalau kita mau belajar Buddha dengan aneka macam silakan di candi. Iya. Ini kan diakui dunia, sudah terbesar di dunia kan. Kayak Borobudur kan. Iya.
Iya betul. Ya mudah-mudahan melalui podcast seperti ini teman-teman di Persiata denger lah. Loh ya toh, bukan kita mengkritik, Tidak, tetapi masukan. Iya. Saya 20 tahun di Dubai itu, 15 tahun saya dengan Kedutaan Indonesia. Oh. Saya bertugas di Kedutaan Indonesia di Abu Dhabi. Oh. Dan kemudian diminta untuk di Konsulat Indonesia di Dubai. Oh, okay. Dan gambus ini salah satu cara saya diplomasi. Oh, jadi musik untuk Kepala diplomasi. imigrasi sahabat saya, kepala kepolisian sahabat saya. Karena ini musik. Karena musik. Oke. Di Malaysia pun saya dekat dengan banyak departemen. Pada orang KBRI waktu itu. Saya di Malaysia di perbankan. Saya udah pindah perbankan. Iya. Tapi saya bisa masuk di dunia itu. Karena apa? Melalui musik aja. Musik. Dan ini kayak dengan Datuk M. Nasir. Iya. Semua. Padahal saya kalau dihitung, saya hanya 7 tahun di Malaysia. Iya. Nggak semua orang bisa masuk ke dalam ring satu dunia musik di Malaysia. Walaupun dengan para top 10 musisi. Iya. Tapi saya diterima hanya dengan gambus. Oke. Ini alat diplomasi yang sangat mudah. Musik itu sangat mudah. Iya. Apalagi karena tidak ada strata di situ. Tidak ada. Semua ada aja indah dan indah. Iya. Di Malaysia sangat banyak momen yang seperti saya mewakili Malaysia ini. Oh iya. Iya. Dan alhamdulillah dapat juara 1 juga di sini. Tapi ini finalnya di Indonesia. Oh iya. Jadi semua members dari satu perusahaan internasional, perusahaan perbankan internasional ini mempunyai cabang di mana-mana. Mereka undang semua stafnya untuk melakukan festival. Dan alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk bisa. Saya hanya menggabungkan gambus dengan tari zafin. Oh iya. Jadi ya. Ya itu maksud saya bagaimana asimilasi ini bisa menjadi nilai tawar kita lebih tinggi, menaikkan value ya kalau boleh dibilang begitulah, value musik itu sendiri dan juga kemudian interaksi internasional kita dengan negara-negara lain, bangsa-bangsa lain yang berkunjung ke Indonesia sehingga mereka happy. Betul. Kan tujuannya feel like home. Iya. Mereka seperti berasa di rumahnya sendiri. Iya, betul. Sebetulnya itu kan sudah terjadi dengan untuk musik yang lain. Kalau kita pandangan bahwa untuk orang Eropa atau Amerika kan juga di welcome kan dengan lagu mereka ada semua di sini. Iya. Dan gambus itu di masyarakat Indonesia udah tradisi di kampung-kampung bahkan bukan hanya di kota-kota. Kan begitu. Betul. Hanya bagaimana public area sekarang ini keroncong, gambus sudah saatnya ditampilkan. Kan kira-kira begitu agar warna-warna musik yang tumbuh berkembang di Indonesia jangan sampai hilang. Dikembalikan, berjaya, dikembalikan menjadi tools marketing lah, tools diplomasi. Diplomasi. Semoga Kementerian Pariwisata dan teman-teman yang bergerak di bidang tourism dapat memanfaatkan aneka ragam musik Indonesia yang sangat lihai di dalam berbagai genre, bagaimana agar musik India, musik Arabika, musik Arabik musik, India musik, Chinese musik, Mandarin musik, kemudian juga Melayu tumbuh berkembang di public area agar teman-teman bangsa-bangsa lain bukan hanya orang Eropa yang berkunjung ke Indonesia, tapi negara Timur Tengah, negara China, negara Vietnam senang juga berkunjung ke Indonesia. Mereka akan merasa di rumah sendiri kalau dia mendengar lagu dengan nada irama mereka. Selamat malam.